Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah wakaf dan ibtida, karena masalah ini banyak ditanyakan oleh sobat Quran, di mana mereka menemui perbedaan wakaf dan ibtida di satu mushaf dengan mushaf yang lain, atau antara qori satu dengan qori yang lain. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wakaf dan ibtida sejatinya sama seperti tanda baca dalam paragraf bahasa Indonesia, di mana tujuannya adalah untuk memudahkan si pembaca paragraf tersebut memahami daripada maksud yang tertulis di dalam paragraf itu. Nah, wakaf dan ibtida pada suatu ayat Al-Quran dibuat untuk memudahkan pembaca dalam melafazkan ayat-ayatnya dan memudahkan mereka untuk memahami makna daripada ayat tersebut. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pedoman menentukan wakaf dan ibtida yang diambil oleh para ulama tafsir, para ulama qiraat. Di antara mereka Imam Nafi dalam menentukan wakaf dan ibtida memperhatikan makna dari ayat tersebut. Seperti yang saya katakan di awal tadi, seperti tanda baca dalam suatu kalimat untuk memudahkan si pembaca memahami kalimat tersebut atau memahami ayat yang dibaca. Sedangkan Ibnu Katsir dan Hamzah, mereka berpedoman dalam menentukan wakaf dan ibtida memperhatikan kekuatan nafas si pembaca. Jadi semakin sedikit wakafnya semakin baik menurut Imam Ibnu Katsir dan Hamzah. Sedangkan Imam Al-Baihaqi berpendapat bahwa berhenti pada ujung ayat atau kepala ayat adalah sunnah yang patut diikuti, meskipun ayat tersebut masih berkaitan dengan ayat berikutnya. Contohnya, misal kita lihat surat Al-Ma'un ayat 4, fawailul lil musallin. Pada ayat ini sebagian ulama melarang kita untuk berhenti, karena secara makna ketika kita berhenti pada ayat ini akan rancu. Misalnya kita memahaminya fawailul lil musallin, celakalah atau akan dimasukkan ke dalam neraka orang-orang yang sholat. Masa sih orang yang sholat akan dimasukkan ke dalam neraka wail? Padahal yang dimaksud orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka wail yaitu mereka yang alladzina hum an salatihim sahun, adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, ayat 4 dan ayat 5 adalah dua ayat yang menjadi satu kesatuan makna, tidak bisa dipisah. Maka di sini beberapa ulama melarang kita untuk berhenti pada ayat 4 saja. Mereka menyarankan kita untuk menyambungnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, seperti itu. Tapi menurut Imam Al-Baihaqi, kita boleh berhenti pada ujung ayat 4, dan dengan syarat kita tidak berhenti di situ saja. Ketika kita berhenti mengambil nafas, maka kita harus melanjutkan membaca ayat 5. Karena kalau kita berhenti pada ayat 4, misalnya nih kita sholat ya, membaca fawaidul lil musallin, kemudian kita ruku. Nah, maka ini tidak diperbolehkan
Meskipun Imam Al-Baihaqi berpendapat kita boleh berhenti di ujung ayat 4 surat Al-Maun ini. Beliau tetap menganjurkan kita untuk melanjutkan ayat berikutnya supaya maknanya sempurna. Nah, inilah satu contoh dari perbedaan ulama dalam menentukan wakaf dan ibtida. Kesimpulannya adalah wakaf dan ibtida berfungsi sebagai penanda atau rambu-rambu untuk memahami suatu ayat agar tidak salah persepsi dalam memahami ayat tersebut. Seperti saya kasih contoh dalam bahasa Indonesia, ada satu kalimat yang apabila peletakan tanda komanya berbeda akan memiliki makna yang berbeda juga. Harun makan roti, bengali di bawah tangga. Maknanya Harun sedang makan roti, kemudian pada saat yang bersamaan ada orang Bengali di bawah tangga. Orang Bengali adalah orang dari India, suku India. Kemudian kalimat yang kedua masih dengan kalimat yang sama tapi tanda bacanya berbeda. Harun makan roti Bengali di bawah tangga. Nah, maksudnya Harun sedang makan roti Bengali atau roti yang dibuat oleh suku Bengali dari India itu di bawah tangga. Dia makannya di bawah tangga. Nah, dari satu kalimat yang sama tapi peletakan tanda bacanya berbeda, maka akan membawa makna yang berbeda. Nah, begitulah dengan wakaf dan ibtida pada suatu ayat. Bisa jadi ketika kita salah wakaf akan membuat makna ayat yang kita baca menjadi berbeda dan penafsirannya pun akan berbeda. Jadi dalam menentukan wakaf dan ibtida, jika Anda tidak memahami makna dari ayat tersebut atau tidak memahami tafsir dari ayat itu, sebaiknya Anda mengikuti wakaf dan ibtida yang telah ditentukan oleh para ulama qurra atau ulama qiraah yang terdapat pada mushaf yang Anda gunakan. Nah, itulah yang paling aman karena pasti maknanya akan pas. Tapi kalau Anda mengerti bahasa Arab, Anda mengerti tafsir dari ayat tersebut, maka Anda bisa menentukan wakaf dan ibtida sendiri. Nah, inilah kenapa ada beberapa qori internasional, imam internasional yang kadang-kadang wakaf dan ibtidanya tidak sesuai dengan yang terdapat di mushaf yang kita baca. Nah, mereka menentukan wakaf dan ibtida sendiri karena mereka memahami daripada tafsir itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan memahami wakaf dan ibtida adalah setengah dari pemahaman dari Al-Quran itu sendiri. Nah, inilah penjelasan wakaf dan ibtida secara sederhana. Mudah-mudahan Anda sekarang tidak bingung lagi ketika menemui wakaf dan ibtida yang berbeda-beda. Pada setiap cetakan mushaf yang berbeda, wakaf dan ibtidanya bisa jadi berbeda karena rujukan mereka beda, atau ulama yang mentashih daripada mushaf itu berbeda, madhabnya berbeda, dan pedomannya pun berbeda. Begitu juga ketika Anda mendengarkan qori-qori internasional atau imam-imam internasional yang mereka memiliki wakaf dan ibtida sendiri. Jadi tidak usah bingung dan tidak usah merasa Anda benar atau salah, kemudian si qori ini benar atau salah, mushaf mana yang benar, yang mana yang salah. Semuanya insya Allah benar, semuanya insya Allah ada dasarnya. Jadi yang paling mudah untuk kita adalah mengikuti mushaf yang biasanya kita gunakan untuk tilawah, untuk menghafal. Dan Anda bisa menentukan wakaf dan ibtida sendiri apabila Anda memahami bahasa Arab, Anda memahami tafsir Al-Quran. Oke, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Anda subscribe channel ini jika belum, dan follow juga Instagram saya @sobatquranid. Di sana saya juga sharing berbagai hal tentang Al-Quran.
Kita bertemu lagi di kesempatan yang berbeda. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.